Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Dewa Maling Baju Hitam girang luar biasa karena berhasil mengelabui Pangeran Tanda Blamblang hingga ada dua orang yang menghampiri dan membentaknya. Siapakah dua orang itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Berubahlah paras Dewa Maling Baju Hitam sewaktu melihat dua orang gadis berjubah kuning berdiri di kiri kanannya. Siapa yang tak kenal dengan sepasang iblis betina yang berparas cantik tapi berhati lebih kejam dari iblis. Untuk menghilangkan rasa terkejut dan kegentaran hatinya, Dewa Maling buru-buru menjora hormat dan berkata, sepasang iblis betina kiranya. Harap dimaafkan kalau suara tertawaku mengganggu ketentraman kalian. Tapi hari ini aku benar-benar gembira. Apa yang menyebabkan kau gembira? Tanya Nila Maharani. Aku menemukan sebuah kantung berisi perhiasan, jawab Dewa Maling. Dan sudah itu, laki-laki ini memaki ketololan dalam hati. Mengapa dia harus menjawab begitu rupa? Bukankah 1000 jawaban lainnya bisa diberikannya? Hatinya tercekat sewaktu Nila Maharani bertanya lagi. Mana? Coba kulihat kantung itu. Dengan masih memaki dalam hati, Dewa Maling mengeluarkan kantung yang dimaksudkannya, lalu diserahkannya pada Nila Maharani. Si gadis memeriksa isi kantung itu. Ternyata memang isinya perhiasan. Wah, nasibmu memang beruntung Dewa Maling. Namun sayang, benda ini bukan rezekimu. Iblis-iblis di neraka telah menentukan agar perhiasan ini diserahkan padaku. Berubahlah paras Dewa Maling. Rupanya memang demikian, kata Dewa Maling. Tapi lebih cocok lagi kalau perhiasan itu kita bagi dua saja. Tutup mulut licikmu, Nila Maharani menukas. Sekarang, ayo lekas serahkan tombak Trisula yang asli kepadaku. Dewa Maling Baju Hitam laksana disengat kalajengking. Dia undur beberapa langkah lalu tertawa. Kau bicara apakah iblis betina? Nila Mahadewi balas tertawa tapi penuh kesinisan. Dan gadis ini kemudian membentak. Kau jangan berpura-pura pilon ya. Jangan berlagak tidak tahu. Ayo lekas, serahkan tombak Trisula itu. Nila Mahadewi mengeluarkan tangan kanannya. Tombak Trisula? Tombak Trisula apa? Aku benar-betul tidak mengerti, kata Dewa Maling masih berpura-pura, sedang hatinya tambah tidak enak. Naga-naganya, bahaya perselisihan tak mungkin lagi dihindarkan. Walau bagaimanapun, ia tak bakal menyerahkan tombak Trisula tersebut. Yang membuat dia heran ialah bagaimana iblis berbaju kuning ini mengetahui bahwa tombak Trisula tumbal kerajaan yang asli ada padanya. Nila Mahadewi mendengus dan pandangan matanya berubah angker. Tombak Trisula yang kau curi dari istana Pajang. Ayo, kau mau dusta? Sungguh telingamu tajam sekali. Sungguh matamu terang sekali, saut Dewa Maling pula sambil memainkan senyum. Jika tombak tersebut yang kau maksudkan, sayang, telah kuserahkan pada Pangeran Tanda Blamblang, karena dialah yang menyuruh aku untuk mencurinya. Dan sebagai upahnya,
kau dihadiahi perhiasan dalam kantong tadi bukan? Yang kau katakan kau temui di tengah jalan. Ujar Nila Maharani. Nila Mahadewi menimpali. Terhadap orang lain, kau boleh bicara dusta. Tapi terhadap kami, awas ya. Sungguh mati, tombak Trisula sudah kuserahkan pada Pangeran Rana Blambang. Pembantunya bernama Pandemang menyaksikan sendiri hal itu. Kata Dewa Maling masih mempertahankan kedustaannya sedapat-dapatnya. Nila Mahadewi tertawa tinggi. Memang telah kau serahkan pada si Rana Blambang, tapi bukan tombak Trisula yang asli, melainkan yang palsu. Berubahlah paras Dewa Maling baju hitam. Tanpa membuang tempo lagi dia berkata. Berubahlah paras Dewa Maling baju hitam. Tanpa membuang tempo lagi dia berkata. Maafkan aku sepasang iblis betina, karena masih ada lain urusan, aku mohon diri. Habis berkata begitu, Dewa Maling baju hitam cepat-cepat hendak berlalu. Tapi, mau kemana Dewa Maling? Apa kau tidak punya telinga? Mana tombak Trisula itu? Tanya Nila Mahadewi dan cepat menghadang jalan Dewa Maling. Maaf iblis betina, aku tak bisa bicara panjang lebar lagi. Jika kau inginkan tombak Trisula, mintalah langsung pada Pangeran Rana Blambang. Kurang ajar, masih berani mempermainkan aku ya? Teriak Nila Mahadewi dengan marah. Dia menerjang ke depan, saya mendorongkan telapak kirinya. Selangkum angin keras menyambar ke dada Dewa Maling baju hitam yang diserang cepat berkelit, menjatuhkan diri lalu berguling aneh di tanah, dan sesaat kemudian dia sudah berada 15 tombak jauhnya dari kedua dara berbaju kuning itu. Caramu lari boleh juga, tapi jangan harap kau bisa kabur mentah-mentah dari hadapanku, ketak Nila Mahadewi dengan mempergunakan ilmu lompatan yang disebut Katak Sakti. Melompati gunung, tubuhnya laksana terbang di udara, dan sesaat kemudian sudah menghadang di hadapan Dewa Maling baju hitam. Kaget Dewa Maling baju hitam bukan alang kepala, tahu bahwa pertempuran tak dapat dihindari dan untuk lari pun tak mungkin. Begitu berhadapan-hadapan, Dewa Maling segera mengirimkan satu tendangan ke ulu hati Nila Mahadewi. Serangan ini dengan mudah bisa dikelit oleh Nila Mahadewi, namun dia terpedaya. Tendangan yang dilancarkan lawan hanyalah tipuan belaka. Karena di saat dia bergerak mengelak, satu jotosan keras dari samping kiri hampir saja meremukan batok kepalanya. Kalau dari jurusan lain kakaknya tidak datang membantu. Dasar iblis, beraninya main keroyok, bentak Dewa Maling marah dan penasaran. Kau berani memaki ya? Bagus, punti lehermu, teriak Nila Maharani. Majulah kalian berdua, aku tidak takut, jawab Dewa Maling baju hitam. Baru saja dia berkata begitu, selarik sinar berkilauan menyambar membuat kedua lawannya tersentak kaget dan mundur. Ternyata Dewa Maling baju hitam telah mengeluarkan tombak Trisula dan dengan senjata itu menyerang kedua lawannya. Karena tombak Trisula adalah senjata sakti yang tak bisa dibuat main, maka Nila Maharani dan adiknya harus berhati-hati. Masih untung tombak mustika itu berada di tangan lawan seperti Dewa Maling. Kalau di tangan seorang lawan yang jauh lebih tinggi kelihayannya, pasti mereka akan mengalami kesulitan. Menghadapi Dewa Maling pun saat itu, keduanya tak mau bertindak gegabah. Tombak Trisula di tangan Dewa Maling bersiul-siul taksana hujan mencurah. Sepasang iblis betina bergerak gesit. Hanya bayangan warna baju mereka yang kuning kini yang kelihatan berkelebat kian kemari. Dewa Maling mempercepat putaran serangannya. Dia tahu dirinya berada di atas angin dan kedua lawan tak berani maju mendekatinya. 6 jurus berlalu. Tiba-tiba terdengar suara dua pekik yang keras dan menegakkan bulu roma. Di saat itu pula, bayangan kuning lenyap dari hadapan Dewa Maling. Sepasang iblis laksana gaib. Dewa Maling berlaku cerdik. Dia tak mau menghentikan putaran tombak yang sekaligus melindungi tubuhnya. Sambil terus berbuat begitu, sepasang matanya berputar memandang berkeliling dengan tajam.
Sebelum dia berhasil mengetahui di mana kedua lawannya berada, mendadak setiup angin dingin berhembus keras dari samping kiri. Dia maling terkejut. Tombak Trisula hampir saja terlepas dari tangan kanannya. Namun dia selamat dari pukulan es iblis yang amat berbahaya yang telah dilepaskan oleh Nila Maharani dari atas cabang pohon di sebelah kiri sana. Bisakah Dewa Maling Baju Hitam menangkis pukulan es iblis? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.